Sebuah operasi penyamaran dilakukan oleh seorang intel polisi yang ditugaskan untuk mengungkap dugaan praktik pungutan liar di kawasan perbelanjaan. Dengan menyamar sebagai tukang es krim, ia berharap dapat memperoleh bukti terkait dugaan keterlibatan oknum Satpol PP dalam aksi pemerasan terhadap pedagang kecil. Gerobak es krim yang tampak biasa menjadi alat bagi sang intel untuk menyelidiki lebih dalam. Setiap hari ia berjualan sambil mengamati situasi sekitar, mencari pola pergerakan petugas yang sering melakukan razia. Tak ada yang menyangka bahwa pria sederhana dengan pakaian lusuh itu sebenarnya adalah bagian dari aparat penegak hukum. Di sepanjang trotoar, pedagang lain mulai mengenalnya sebagai penjual baru. Mereka sering berbincang dengannya, mengeluhkan tekanan yang mereka alami akibat pungutan liar. Beberapa pedagang bahkan mengatakan bahwa setiap bulan mereka harus menyetor sejumlah uang agar dagangan mereka tidak digusur. Dengan penuh kesabaran, intel itu mencatat setiap informasi yang diterimanya. Misi penyamarannya berjalan lancar tanpa ada yang curiga bahwa ia sedang mengumpulkan bukti. Hari demi hari, ia semakin memahami bagaimana sistem pungli itu berjalan. Ada oknum yang datang secara rutin untuk menarik uang setoran, sementara pedagang yang menolak akan mengalami intimidasi. Situasi ini menjadi perhatian serius karena tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat kecil. Intel itu menyadari bahwa dirinya semakin dekat dengan tujuan misinya. Namun, ia harus tetap berhati-hati agar identitasnya tidak terbongkar sebelum waktunya. Suatu siang, saat ia tengah melayani pelanggan, sekelompok anggota Satpol PP mendatangi kawasan tersebut. Mereka tampak mengawasi para pedagang dengan tatapan tajam, seperti mencari alasan untuk menindak mereka. Beberapa pedagang yang sudah terbiasa menghadapi perlakuan kasar dari petugas terlihat cemas. Intel itu berpura-pura tetap berjualan seperti biasa, meski diam-diam ia bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Tak lama kemudian, salah satu petugas mendekatinya dan mulai menginterogasi. Dengan nada tinggi, ia menanyakan surat izin berdagang. Sang intel menjawab dengan tenang, berpura-pura tidak tahu bahwa izin seperti itu diperlukan. Petugas yang sudah terbiasa menggunakan kekerasan langsung menarik gerobaknya dan mendorongnya ke samping. Situasi pun semakin memanas, dan tak ada yang menyangka bahwa kejadian ini akan berujung pada insiden yang lebih besar. Gerobak es krim yang ditarik paksa oleh oknum Satpol PP menyebabkan beberapa wadah es krim terjatuh dan isinya berserakan di trotoar. Sang intel berusaha tetap tenang dan bertanya alasan tindakan kasar tersebut. Namun, petugas justru semakin beringas, menuduhnya sebagai pedagang liar yang melanggar aturan. Sejumlah pedagang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, takut menjadi sasaran berikutnya. Seorang petugas lain datang mendekat, ikut mengintimidasi dengan mendorong sang intel hingga tersungkur. Tak hanya itu, mereka mulai mengancam akan menyita gerobaknya dan melarangnya kembali berdagang. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, oknum tersebut mengeluarkan nada ancaman, meminta uang jika ingin tetap berjualan. Intel itu tetap berusaha berpura-pura sebagai pedagang biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketegangan semakin meningkat ketika intel itu menolak memberikan uang. Salah satu oknum langsung melayangkan pukulan ke bahunya, membuatnya sedikit terhuyung. Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai merekam dengan ponsel mereka, menyadari bahwa tindakan petugas sudah keterlaluan. Namun, tidak ada yang berani menghentikan aksi brutal tersebut. Pedagang lain yang mengenal tukang es krim itu merasa iba, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berharap agar tidak ada kekerasan lebih lanjut. Sang intel tetap bertahan, meski ia merasakan pukulan lain yang mendarat di lengannya. Ia harus memastikan dirinya tidak bertindak gegabah, karena misi penyamarannya masih belum selesai. Oknum Satpol PP itu semakin brutal, bahkan menarik kerah bajunya. Sang intel masih menahan diri, namun dalam hatinya ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Tak ada yang tahu bahwa pria yang mereka hajar ini sebenarnya memiliki keahlian bela diri dan memiliki kewenangan hukum yang lebih tinggi dari mereka. Tak puas hanya merusak dagangan, oknum Satpol PP itu mulai menarik gerobak es krim ke arah jalan raya. Mereka berniat membuangnya sebagai peringatan bagi pedagang lain agar tak melawan aturan mereka. Sang intel tetap berusaha mempertahankan gerobaknya, tetapi satu pukulan di perutnya membuatnya kehilangan keseimbangan. Beberapa pejalan kaki mulai bersuara, memprotes tindakan kasar tersebut. Namun, oknum Satpol PP tetap melanjutkan aksinya tanpa peduli dengan protes warga. Mereka menganggap itu hanya urusan internal penertiban, sesuatu yang biasa mereka lakukan tanpa mendapat perlawanan. Saat situasi semakin panas, salah satu pedagang wanita berteriak meminta mereka berhenti. Namun, oknum tersebut justru mengancam akan menggusur semua pedagang jika ada yang ikut campur. Ketakutan menyelimuti suasana, dan warga yang merekam kejadian itu tetap diam sambil terus merekam.
sang intel akhirnya memutuskan untuk menghentikan kekerasan tersebut. Dengan suara tegas, ia memperingatkan bahwa tindakan mereka bisa berujung pidana. Namun, peringatan itu malah dianggap lelucon oleh para oknum. Mereka bahkan semakin kasar, menyuruhnya pergi dan tak pernah kembali. Setelah merasa puas dengan aksinya, oknum Satpol PP itu meninggalkan lokasi, meninggalkan intel dalam kondisi terjatuh dan gerobaknya hancur. Mereka tak menyadari bahwa kejadian ini telah direkam dan akan segera menyebar luas di dunia maya. Setelah insiden pengusiran dan pemukulan terhadap tukang es krim tersebut, beberapa warga yang merekam kejadian itu mulai membagikan videonya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut menjadi viral, mendapatkan ribuan komentar dan reaksi dari netizen. Banyak yang mengecam tindakan brutal oknum Satpol PP, terutama karena kekerasan yang dilakukan terhadap seorang pedagang kecil yang tidak berdaya. Berbagai akun media lokal mulai meliput kejadian itu, menjadikannya topik utama di berbagai platform berita. Netizen yang menyaksikan rekaman tersebut marah dan meminta tindakan tegas dari pemerintah daerah. Beberapa orang bahkan mulai melakukan investigasi sendiri, mencari tahu identitas oknum yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Di sisi lain, intel yang menjadi korban dalam kejadian itu tetap tenang meski dirinya telah menjadi perbincangan luas. Ia masih merahasiakan identitasnya dan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Dengan bukti video yang sudah tersebar, ia tahu bahwa pengungkapan kasus ini hanya tinggal menunggu waktu. Kemarahan publik semakin membesar ketika diketahui bahwa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya di tempat lain. Banyak pedagang kaki lima akhirnya berani bersuara, mengaku sering mengalami intimidasi serupa dari oknum Satpol PP. Dengan semakin banyaknya laporan dari korban lain, tekanan terhadap pihak berwenang pun semakin besar. Pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki insiden tersebut. Namun, pernyataan itu dianggap hanya sebatas formalitas karena belum ada tindakan nyata yang dilakukan. Sementara itu, oknum Satpol PP yang terlibat dalam pemukulan masih bertugas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah memastikan bahwa bukti cukup kuat dan dukungan publik sudah berpihak kepadanya, intel tersebut akhirnya memutuskan untuk mengungkap identitasnya. Ia datang ke kantor kepolisian setempat dan melaporkan kejadian yang menimpanya. Saat petugas mendengar bahwa korban dalam video viral itu adalah seorang intel polisi yang sedang menyamar, mereka terkejut. Kapolres segera memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap insiden ini. Intel tersebut menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan selama masa penyamarannya, termasuk informasi tentang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP. Dengan data yang lengkap dan video yang sudah tersebar luas, kasus ini tak bisa lagi ditutup-tutupi. Ketika kabar bahwa korban pemukulan adalah seorang intel menyebar, situasi pun berubah drastis. Oknum Satpol PP yang sebelumnya merasa berkuasa kini mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang mereka perlakukan dengan kasar adalah aparat kepolisian yang tengah menjalankan tugas investigasi. Sementara itu, pimpinan Satpol PP setempat menggelar pertemuan darurat untuk membahas dampak dari kejadian ini. Mereka sadar bahwa citra institusi mereka kini dalam bahaya. Beberapa pejabat Satpol PP mulai mencari cara untuk meredam situasi agar kasus ini tidak semakin membesar. Namun, semuanya sudah terlambat. Identitas para pelaku telah diketahui publik, dan tekanan untuk segera memberikan sanksi semakin kuat. Masyarakat tidak hanya menuntut keadilan bagi sang intel, tetapi juga meminta reformasi di tubuh Satpol PP agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Setelah identitas intel polisi terbongkar, para oknum Satpol PP yang terlibat dalam insiden itu mulai merasakan dampaknya. Mereka yang sebelumnya begitu berani bertindak sewenang-wenang, kini berusaha menghindari sorotan publik. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba mencari perlindungan dari atasan mereka, berharap kasus ini tidak sampai berujung pada pemecatan atau proses hukum. Namun, situasi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pihak kepolisian segera bergerak untuk memanggil dan memeriksa para oknum yang terlibat. Intel yang menjadi korban pemukulan juga dimintai keterangan lebih lanjut terkait penyamarannya dan bukti-bukti yang ia peroleh. Dengan adanya video viral sebagai bukti utama, sulit bagi oknum Satpol PP untuk mengelak dari tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Sementara itu, tekanan dari publik semakin besar. Banyak warga yang mendukung agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Berbagai komentar di media sosial menyerukan agar aparat penegak hukum tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemerintah. Gelombang protes mulai bermunculan, menuntut keadilan bagi para pedagang yang selama ini menjadi korban tindakan semena-mena. Pemerintah daerah pun akhirnya turun tangan. Wali kota setempat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti dengan serius. Ia berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Satpol PP agar kejadian serupa tidak terulang.
Namun, pernyataan itu masih belum cukup untuk meredakan amarah publik yang menuntut langkah konkret. Pada saat yang sama, beberapa oknum Satpol PP yang tidak terlibat dalam kasus ini ikut merasa khawatir. Mereka takut akan terkena imbas dari perbuatan rekan-rekan mereka yang bertindak kasar. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Satpol PP pun mulai menurun, dan citra mereka semakin tercoreng akibat ulah segelintir anggotanya. Sebagai respons atas desakan publik, pimpinan Satpol PP setempat memutuskan untuk menggelar pemeriksaan internal. Beberapa anggota yang terlibat dalam insiden tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Mereka berusaha mencari alasan untuk membela diri, tetapi bukti-bukti yang sudah tersebar luas di media sosial membuat mereka sulit untuk mengelak. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa aksi kekerasan terhadap pedagang kecil bukanlah hal baru. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa tindakan serupa sering terjadi, hanya saja selama ini tidak ada yang berani melaporkannya secara terbuka. Dengan munculnya kasus ini, semua mata kini tertuju pada Satpol PP dan praktik kerja mereka. Tak hanya itu, ada indikasi bahwa beberapa petugas memang kerap meminta uang damai kepada para pedagang agar mereka bisa tetap berjualan. Praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi rahasia umum di kalangan pedagang kaki lima. Namun, kali ini keadaan berbeda karena korban yang mereka hajar ternyata adalah seorang intel polisi yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari mereka. Pemeriksaan semakin intensif, dan pimpinan Satpol PP mulai mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan. Beberapa pejabat tinggi di lingkungan Satpol PP berusaha menenangkan situasi, tetapi tekanan dari publik membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Opsi pemecatan terhadap beberapa oknum yang terlibat mulai dibahas secara serius. Di sisi lain, beberapa anggota Satpol PP yang tidak bersalah merasa khawatir akan terkena dampak dari kasus ini. Mereka berharap agar hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dihukum, dan bukan seluruh institusi. Namun, dengan sorotan publik yang begitu besar, sulit bagi mereka untuk menghindari dampak dari skandal ini. Setelah tekanan publik semakin kuat, pihak kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi. Dalam konferensi yang dihadiri banyak wartawan, Kapolres setempat menjelaskan bahwa kejadian ini adalah bagian dari operasi penyamaran yang dilakukan untuk membongkar dugaan pungutan liar. Ia menegaskan bahwa insiden pemukulan terhadap intel polisi bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang harus ditindak tegas. Kapolres juga menunjukkan beberapa bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan, termasuk video viral yang menjadi dasar utama kasus ini. Ia memastikan bahwa semua oknum Satpol PP yang terlibat dalam kekerasan tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk terus melaporkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh aparat, agar tindakan serupa tidak terulang di kemudian hari. Saat sesi tanya-jawab dibuka, sejumlah wartawan mempertanyakan apakah ada indikasi keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik pungutan liar ini. Kapolres menjawab bahwa penyelidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Ia berjanji akan mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya dan memastikan keadilan ditegakkan. Pernyataan kepolisian ini mendapat banyak tanggapan dari publik. Sebagian besar netizen mendukung langkah tegas terhadap oknum Satpol PP yang melakukan kekerasan. Namun, ada juga yang merasa skeptis dan mempertanyakan apakah kasus ini benar-benar akan ditindaklanjuti hingga tuntas. Beberapa kelompok aktivis bahkan mulai merencanakan aksi demonstrasi untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Sementara itu, suasana di lingkungan Satpol PP semakin tegang. Banyak anggota yang merasa khawatir dengan dampak kasus ini terhadap institusi mereka. Beberapa di antaranya mulai berbicara secara anonim kepada media, mengungkap bahwa praktik kekerasan terhadap pedagang memang sering terjadi dan dilakukan oleh segelintir oknum yang merasa kebal hukum. Setelah konferensi pers kepolisian, proses hukum terhadap oknum Satpol PP yang terlibat mulai berjalan. Beberapa dari mereka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan intensif, sementara yang lainnya langsung dinonaktifkan dari tugas mereka. Pemerintah daerah pun mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapapun yang terbukti bersalah dalam kasus ini. Di tengah pemeriksaan, salah satu oknum yang terlibat mencoba membela diri dengan alasan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Namun, dengan adanya bukti video dan kesaksian dari korban serta warga sekitar, sulit bagi mereka untuk menghindari konsekuensi hukum. Beberapa petugas lain bahkan mulai angkat tangan dan mengakui kesalahan mereka. Pimpinan Satpol PP setempat akhirnya memutuskan untuk memberhentikan beberapa anggota yang terbukti melakukan kekerasan. Keputusan ini diambil untuk meredam kemarahan publik serta menunjukkan bahwa tindakan indisipliner tidak akan ditoleransi. Namun, bagi para pelaku, pemecatan bukan satu-satunya konsekuensi yang harus mereka hadapi. Kepolisian memastikan bahwa kasus ini tetap akan berlanjut hingga ke meja hijau.
Mereka yang terlibat dalam pemukulan akan menghadapi ancaman hukuman pidana atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Proses persidangan diperkirakan akan menarik perhatian banyak pihak, mengingat besarnya dampak yang telah ditimbulkan oleh kasus ini. Di sisi lain, beberapa mantan rekan mereka yang masih bertugas di Satpol PP merasa kecewa dengan tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum tersebut. Mereka menyadari bahwa ulah segelintir anggota telah merusak reputasi seluruh institusi. Kini, Satpol PP harus bekerja lebih keras untuk memulihkan citra mereka di mata masyarakat. Setelah keputusan pemecatan diumumkan, keluarga para oknum Satpol PP yang terlibat dalam insiden tersebut mulai bereaksi. Beberapa di antara mereka merasa terpukul karena kehilangan sumber penghasilan utama. Ada yang mencoba mencari keadilan dengan mengajukan banding, tetapi bukti-bukti yang ada membuat peluang mereka untuk lolos dari sanksi menjadi sangat kecil. Di sisi lain, rekan-rekan mereka yang masih bertugas di Satpol PP mulai menjaga jarak. Mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah yang sudah menjadi perhatian nasional. Beberapa petugas yang sebelumnya bekerja bersama para pelaku kini lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, takut menjadi sorotan jika ada tindakan yang dianggap tidak sesuai aturan. Banyak anggota Satpol PP yang merasa marah kepada rekan-rekan mereka yang dipecat. Mereka menganggap tindakan kekerasan tersebut sebagai perbuatan yang tidak profesional dan mencoreng nama baik institusi. Ada pula yang mulai menuntut adanya pelatihan ulang serta reformasi dalam sistem kerja agar tidak ada lagi praktik kekerasan yang berujung pada pemecatan. Pemerintah daerah juga mulai mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terhadap Satpol PP. Mereka berencana untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja petugas di lapangan dan memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sudah mulai pudar. Sementara itu, para mantan anggota Satpol PP yang dipecat mulai merasakan dampak dari keputusan tersebut. Tanpa pekerjaan dan dengan nama yang sudah tercemar, mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Beberapa di antaranya mulai menyesali perbuatan mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Kasus pemukulan terhadap intel polisi yang menyamar sebagai tukang es krim ini membawa dampak besar bagi Satpol PP secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang kini semakin tidak percaya terhadap institusi tersebut. Mereka takut jika berhadapan dengan petugas di lapangan, karena khawatir akan mengalami perlakuan serupa dengan yang terjadi pada korban. Pimpinan Satpol PP mulai melakukan langkah-langkah perbaikan dengan memperketat aturan bagi anggotanya. Mereka mengadakan sosialisasi internal untuk mengingatkan petugas agar bekerja sesuai dengan prosedur dan menghindari tindakan kekerasan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil mengembalikan citra mereka di mata masyarakat. Di berbagai daerah lain, kasus ini menjadi peringatan bagi Satpol PP setempat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Beberapa pemerintah daerah bahkan mengeluarkan aturan baru yang lebih ketat untuk memastikan petugas Satpol PP menjalankan tugasnya dengan lebih profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari insiden ini meluas ke berbagai wilayah. Banyak aktivis dan kelompok masyarakat mulai menuntut adanya reformasi besar-besaran dalam tubuh Satpol PP. Mereka meminta agar petugas yang direkrut mendapatkan pelatihan lebih baik, termasuk dalam hal etika dan komunikasi dengan masyarakat. Mereka juga meminta agar ada pengawasan ketat terhadap setiap tindakan yang dilakukan petugas di lapangan. Namun, di balik semua upaya tersebut, rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Satpol PP masih sulit dihilangkan. Mereka yang pernah mengalami tindakan kasar dari petugas tetap merasa skeptis, khawatir kejadian serupa bisa terulang di masa depan jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat. Setelah insiden ini mencuat ke publik, banyak masyarakat yang memberikan dukungan kepada intel polisi yang menjadi korban pemukulan. Mereka menganggap keberaniannya dalam menyamar sebagai pedagang es krim sebagai langkah yang patut diapresiasi. Dukungan ini terlihat dari banyaknya komentar positif di media sosial serta aksi solidaritas dari para pedagang kaki lima. Beberapa organisasi masyarakat bahkan menggalang dana untuk membantu intel tersebut sebagai bentuk apresiasi. Meskipun ia tidak mengalami kerugian materi, aksi solidaritas ini menjadi bukti bahwa masyarakat menghormati tugasnya dalam mengungkap praktik penyalahgunaan wewenang. Di beberapa daerah, komunitas pedagang mulai lebih aktif menyuarakan perlindungan hukum bagi mereka. Selain itu, kepolisian juga mendapatkan pujian karena tidak tinggal diam dalam menangani kasus ini. Langkah cepat yang mereka ambil untuk mengusut dan menindaklanjuti kasus ini dinilai sebagai bukti bahwa hukum masih bisa ditegakkan secara adil. Banyak yang berharap agar penyamaran serupa terus dilakukan untuk membongkar oknum-oknum yang merugikan masyarakat. Namun, ada juga sebagian pihak yang menilai bahwa kejadian ini membuka realitas yang lebih besar tentang penyalahgunaan kekuasaan. Mereka mengingatkan bahwa kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak insiden yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih baik terhadap aparat yang bertugas di lapangan. Di tengah dukungan yang terus mengalir,
intel tersebut tetap bersikap rendah hati. Ia tidak memberikan banyak komentar kepada media dan memilih untuk fokus pada tugasnya. Meski demikian, keberaniannya telah menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama dalam mendorong penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia. Setelah kasus ini menjadi perhatian nasional, pemerintah pusat mulai turun tangan. Mereka menginstruksikan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Satpol PP di berbagai daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pelatihan ulang bagi petugas agar lebih memahami tugas dan batasan mereka dalam bertindak di lapangan. Evaluasi ini juga mencakup peninjauan ulang terhadap prosedur operasional Satpol PP. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Mereka menegaskan bahwa Satpol PP seharusnya bertindak sebagai pelindung ketertiban, bukan sebagai pihak yang menakut-nakuti masyarakat. Beberapa petugas Satpol PP yang masih aktif mulai merasa tertekan dengan adanya evaluasi ini. Mereka khawatir jika satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada sanksi berat. Namun, bagi masyarakat, evaluasi ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi tersebut. Di beberapa daerah, Satpol PP mulai melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menertibkan pedagang, melainkan mengutamakan dialog dan solusi yang lebih baik. Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, meskipun masih ada yang meragukan efektivitasnya dalam jangka panjang. Meski demikian, banyak yang menilai bahwa perubahan ini tidak akan bertahan lama jika tidak ada pengawasan ketat. Oleh karena itu, masyarakat dan media terus mengawal perkembangan kebijakan ini untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan benar-benar membawa perubahan positif, bukan sekadar formalitas belaka. Kasus pemukulan intel polisi oleh oknum Satpol PP ini memberikan dampak yang lebih luas bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak pihak mulai mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap petugas di lapangan dilakukan. Kasus ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa tidak ada aparat yang kebal hukum, termasuk petugas Satpol PP yang selama ini sering bertindak tanpa pengawasan ketat. Selain itu, kepolisian semakin aktif dalam menjalankan operasi penyamaran untuk membongkar praktik penyalahgunaan wewenang. Mereka tidak ingin kejadian serupa terulang di masa depan dan memastikan bahwa setiap aparat yang bertugas benar-benar menjalankan tugas sesuai prosedur. Hal ini membuat banyak oknum nakal mulai merasa waspada, takut jika mereka juga akan menjadi target operasi berikutnya. Di sisi lain, kasus ini juga memicu diskusi tentang pentingnya reformasi dalam sistem pelatihan bagi aparat penegak hukum. Banyak pihak yang mendesak agar setiap anggota yang bertugas di lapangan mendapatkan pelatihan etika dan komunikasi yang lebih baik, agar mereka tidak lagi bertindak kasar kepada masyarakat. Beberapa lembaga juga mulai mengusulkan adanya program pendidikan khusus bagi anggota Satpol PP sebelum mereka turun ke lapangan. Pemerintah daerah pun mulai menyusun regulasi baru untuk memastikan bahwa setiap petugas yang melakukan tugas penertiban tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Mereka ingin membangun sistem pengawasan yang lebih ketat agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dari mereka yang selama ini sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Terlepas dari itu semua, kasus ini tetap menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparat di Indonesia. Masyarakat kini semakin berani berbicara dan menuntut keadilan, sehingga aparat yang bertindak di luar batas harus berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kejadian ini membuktikan bahwa pengawasan publik memiliki peran penting dalam memastikan keadilan tetap ditegakkan. Setelah melalui proses panjang, kasus ini akhirnya memasuki tahap akhir. Beberapa oknum Satpol PP yang terbukti bersalah resmi diberhentikan dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan memutuskan hukuman yang cukup berat bagi pelaku utama pemukulan, sebagai bentuk peringatan bagi aparat lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Di sisi lain, kepolisian menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan operasi serupa untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik penyalahgunaan wewenang di lapangan. Mereka juga berjanji akan lebih terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat terkait tindakan aparat yang melanggar hukum. Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, yang berharap bahwa hukum dapat ditegakkan secara lebih adil. Bagi Satpol PP, kasus ini menjadi titik balik yang sangat besar. Mereka harus berjuang keras untuk memulihkan citra mereka di mata masyarakat. Sejumlah program pelatihan dan sosialisasi mulai digalakkan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah, mengingat luka yang ditinggalkan oleh kasus ini masih sangat dalam. Masyarakat pun semakin sadar akan hak-hak mereka. Kini, banyak pedagang kaki lima yang lebih berani untuk berbicara jika mereka mengalami tindakan tidak adil dari aparat. Mereka tidak lagi takut untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan, karena kasus ini membuktikan bahwa hukum bisa berpihak kepada mereka jika ada bukti yang cukup kuat. Pada akhirnya,
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kejadian ini membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan jika masyarakat, media, dan aparat yang bertanggung jawab bekerja sama untuk mengungkap kebenaran. Kedepan, harapannya adalah agar tidak ada lagi aparat yang bertindak di luar batas, dan bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.